Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Habib Hasan bin Idrus Al-Jufri. Kali ini saya ingin berpesan kepada siapa saja yang masih punya orang tua, terutama ibu, agar diketahui bahwa begitu dahsyatnya kedudukan seorang ibu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Maka itu kepada orang-orang yang masih punya ibu, saya ingatkan betapa dahsyatnya ibu kedudukannya di sisi Allah. Sehingga setiap kali Allah memerintahkan kita agar beribadah kepadanya, selalu disertakan orang tua. Sebagai contoh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ketaatan kita kepada Allah selalu disertai dengan birrul walidain atau kebaktian terhadap orang tua. Coba kita bayangkan, hentakan nafas seorang ibu ketika melahirkan kita tidak akan terbalas oleh kita sekalipun kita dilahirkan kembali hanya untuk membalas budi kepada ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ibu rela bangun tengah malam karena melihat anaknya buang air besar. Bangun dari lelapnya tidur, dibersihkannya anaknya, ditidurkannya lagi sambil diciumi. Bahkan pada satu ketika, seorang ibu akan rela meninggalkan makanan yang sedang dinikmatinya karena melihat anaknya menangis karena buang air besar. Dibersihkannya anaknya, lalu dia lanjutkan lagi menikmati makanannya. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan seorang ibu rela menjual kehormatan dirinya demi seorang anak. Itulah makanya kenapa kedudukan ibu demikian dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan, saat ini kesempatan untuk kita semua yang masih punya orang tua, bahwa senangkan hati mereka, raih ridhonya. Karena ridho orang tua itulah akses kalian mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, tidak ada belanja yang lebih baik daripada belanja yang mampu menyenangkan hati seorang ibu. Hormatilah ibumu sebagai ratu. Niscaya rezekimu akan seperti rezeki para raja. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahsyatnya seorang ibu. Di sini saya akan menceritakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang durhaka terhadap ibunya. Dia padahal seorang ahli Badar, artinya orang itu sempat berperang di peperangan Badar. Orang-orang yang perang Badar itu dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seseorang bernama Algamah, dia seorang ahli Badar, dia ikut perang Badar, tapi ketika menjelang ajal di hadapan Rasulullah sekalipun dia tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Alqamah menjelang ajalnya tidak bisa menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Akhirnya beliau sendiri menengok kepada Alqamah. Dituntunnya Alqamah untuk bersyahadat. Kembali tidak bisa. Saudara, yang nuntun Rasulullah tidak mampu Alqamah mengucapkan syahadat. Kenapa? Lalu Rasulullah, karena dia seorang Rasul, dia bertanya kepada teman-teman Alqamah, adakah dia mempunyai seorang ibu? Lalu mereka memberitahu, ya Rasulullah, dia ada ibunya. Panggillah ibunya. Maka sahabat menjumpai ibu Alqamah, tapi ibu Alqamah tidak mau hadir. Heran Rasulullah, dosa apa yang dilakukan oleh Alqamah? Sehingga beliau mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali adalah seorang yang paling fasih dalam bernegosiasi. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan negosiasinya, ibu itu menurut. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ali ini pernah diutus ke Yaman, di mana masyarakat Yaman masuk Islam tanpa perlawanan sedikit pun dari bagusnya diplomasi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib.
Begitu juga ibunya Alqamah. Ketika Ali bin Abi Thalib yang meminta, maka ibu itu datang. Lalu begitu menghadap Rasulullah, Rasulullah tanya, apa dosanya sehingga kau tidak relakan? Kan Rasulullah bilang, maafkan dia, aku nggak bisa memaafkan dia. Kenapa dosanya? Ternyata Alqamah ini setelah dia beristri, dia melupakan ibunya. Semua keperluan diperuntukkan untuk istrinya. Sementara ibunya diabaikan. Maka ketika ibunya tidak ridha, dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berupaya, tetap ibu itu tidak mau. Ibu itu tetap sakit hati. Tapi karena janji Allah sahabat Badar adalah orang-orang ahli surga, maka Rasulullah dikasih wahyu oleh Allah, diberikan satu pelajaran. Rasulullah menyuruh para sahabatnya, coba kau berikan unggun api yang besar, dirikan. Jadi Rasulullah mengumpulkan kayu dibakar besar-besar, lalu Nabi mengatakan di depan ibunya, kalau begitu kau tidak ridho, maka Algamah akan saya bakar hidup-hidup, supaya dia jangan dibakar di neraka. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah menyentuh hati seorang ibu. Ketika dia lihat anaknya mau dibakar hidup-hidup, dia bilang, ya Rasulullah, aku maafkan dia. Begitu dimaafkan, langsung Alqamah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggallah dia dengan tenang. Itulah janji Allah. Dia seorang ahli Badar, dia masuk surga. Tapi di sini kita lihat kedudukan seorang ibu sehingga seorang sahabat dituntun oleh Rasulullah untuk syahadat pun tidak mampu karena ibunya belum ridho. Begitu ibunya ridho, akses ridhonya Allah dia dapatkan. Billah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa di lain kesempatan.